Indonesia. Asal-usul bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Perkembangan bahasa Indonesia dari masa kolonial hingga kemerdekaan. Peran bahasa Indonesia dalam mempersatukan berbagai suku di Indonesia. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dan simbol identitas nasional. Penggunaan bahasa Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan, pemerintah, dan media massa. Bahasa Indonesia dalam konteks global, seperti penggunaannya di forum internasional. Pengembangan dan pelestarian bahasa Indonesia. Upaya pelestarian bahasa dan sastra Indonesia di tengah globalisasi dan pengaruh bahasa asing. Strategi pengembangan bahasa Indonesia agar tetap relevan dan dinamis. Peran teknologi dan media sosial dalam promosi dan penggunaan bahasa Indonesia. Contoh sukses penggunaan bahasa Indonesia. Kisah sukses penulis, pembicara, dan tokoh yang menggunakan bahasa Indonesia dalam karya dan aktivitas mereka. Inisiatif dan program yang berhasil meningkatkan penggunaan bahasa Indonesia di masyarakat. Ajakan untuk mengutamakan bahasa Indonesia. Pentingnya mengutamakan bahasa Indonesia untuk memperkuat identitas nasional. Cara-cara praktis untuk meningkatkan kemampuan bahasa Indonesia, seperti membaca literatur Indonesia, menulis, berpartisipasi dalam diskusi atau forum berbahasa Indonesia. Manfaat mengutamakan bahasa Indonesia dalam pendidikan, karir, dan berhubungan internasional. Tantangan dalam penggunaan bahasa Indonesia termasuk pengaruh bahasa asing dan slang dalam komunikasi sehari-hari. Penggunaan bahasa Indonesia dihadapkan dengan berbagai tantangan, baik dari dalam maupun luar. Beberapa tantangan tersebut antara lain mencangkup: yang pertama, pengaruh bahasa asing. Globalisasi dan kemajuan teknologi informasi membawa pengaruh besar terhadap penggunaan bahasa Indonesia. Kata-kata dari bahasa asing, terutama bahasa Inggris, seringkali digunakan dalam komunikasi sehari-hari, baik dalam konteks formal maupun informal. Yang kedua, pemakaian slang atau bahasa gaul. Pemakaian slang atau bahasa gaul sangat populer di kalangan remaja dan komunitas tertentu. Bahasa gaul ini seringkali merupakan kombinasi antara bahasa Indonesia dengan bahasa daerah, bahasa asing, atau bahasa jargon yang khusus. Yang ketiga, perkembangan media sosial. Media sosial memudahkan penyebaran slang dan bahasa asing. Dalam banyak kasus, media sosial juga menciptakan tren bahasa baru yang cepat berubah. Hal ini dapat menyulitkan upaya standarisasi bahasa Indonesia dan pemahaman antar generasi. Yang keempat, dialek dan bahasa daerah. Indonesia kaya akan bahasa daerah dan dialek yang menambah kekayaan namun juga kompleksitas dalam penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Yang kelima, pendidikan dan kesadaran bahasa. Tantangan lainnya adalah seberapa jauh sistem pendidikan dapat mengajarkan dan mempertahankan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kesadaran untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baku seringkali kurang, terutama di kalangan generasi muda yang lebih banyak terpapar oleh bahasa asing dan slang. Untuk mengatasi tantangan dalam pelestarian dan pengembangan bahasa Indonesia, beberapa solusi dapat diterapkan termasuk pendidikan bahasa yang efektif dan kampanye kesadaran bahasa. Berikut adalah beberapa pendekatan yang dapat diambil. Yang pertama, pendidikan bahasa Indonesia yang efektif. Adapun kurikulum yang menarik dan relevan. Mengembangkan kurikulum bahasa Indonesia yang menarik dan relevan dengan kehidupan siswa, mencakup literatur kontemporer dan topik-topik yang sesuai dengan minat mereka untuk meningkatkan motivasi belajar. Ada juga metode pengajaran yang inovatif. Mengadopsi metode pengajaran yang lebih interaktif dan inovatif
seperti pembelajaran berbasis proyek, diskusi kelompok, dan penggunaan teknologi dalam pembelajaran untuk membuat proses belajar lebih menarik dan efektif. Yang kedua, kampanye kesadaran bahasa. Ada juga kampanye media sosial, menggunakan media sosial untuk menyebarkan konten yang menarik dan edukatif tentang pentingnya bahasa Indonesia, termasuk puisi, cerita pendek, dan video edukatif yang menarik bagi generasi muda. Dan ada juga event dan festival, mengadakan festival bahasa dan sastra yang melibatkan komunitas, sekolah, dan universitas untuk mempromosikan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, serta untuk merayakan kekayaan sastra Indonesia. Mari kita gunakan bahasa Indonesia yang baku untuk menjaga keindahan dan kejelasan dalam berkomunikasi. Ayo kita jaga kesopanan dan kualitas komunikasi kita dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baku. Ayo kita mulai kebiasaan menggunakan bahasa Indonesia yang baku agar lebih dihormati dan dihargai. Mari bersama-sama memperkaya kosakata dengan menggunakan bahasa Indonesia baku. Mari kita tunjukkan kepedulian terhadap bahasa Indonesia dengan menggunakan bahasa yang baku dan benar. Mari kita tingkatkan penggunaan bahasa Indonesia yang baku untuk memperkuat identitas dan kebanggaan kita. Kesimpulannya, pengutamaan bahasa Indonesia tidak hanya soal menjaga identitas nasional, tapi juga mengenai adaptasi dan inovasi dalam menghadapi perubahan global. Dengan materi yang menarik dan relevan, kita bisa mengajak lebih banyak orang untuk bangga menggunakan dan mengembangkan bahasa Indonesia. Sekian dan terima kasih.